Kabar Ayu Ting Ting yang telah dilamar oleh seorang anggota TNI berpangkat Letnan 1 alias Letu bernama Muhammad Fardana heboh di sosial media. Ya, kabar tersebut menyeruak pasca viralnya foto Ayu bersama Fardana dan juga keluarga Ayu di atas pelaminan. Selain itu, beredar pula video tempat lamaran Ayu Ting Ting hingga kondisi ruangan tempat digelarnya acara lamaran. Tak hanya itu saja, beredar pula surat undangan lamaran dengan nama lengkap Ayu Rosmalina dan bagian nama pria yang disensor. Saat tim intens investigasi menemui Ayu Ting Ting untuk meminta klarifikasinya terkait kabar bahagia tersebut, jawaban Ayu Ting Ting pun sangat mengejutkan. Lantas seperti apakah reaksi Abdul Rozak saat dimintai keterangannya kemarin? Dan seperti apa pula keterangan ketua RT setempat hingga pihak KUA Depok terkait kabar Ayu Ting Ting yang akan segera menikah dengan Fardana? Lalu, bagaimana pula dukungan sahabat Ayu terkait kabar bahagia tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar bahagia datang dari pelantun lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Ya, Ayu dikabarkan baru saja melangsungkan lamaran dengan salah seorang anggota TNI berpangkat Letu yang bernama Muhammad Fardana. Ya, prosesi lamaran yang digelar kemarin itu pun tampak dilakukan secara diam-diam. Dari video yang beredar, diperlihatkan tempat acara lamaran digelar, hingga foto berdua Ayu dengan Fardana, foto bertiga bersama Bilkis, dan juga foto kedua calon pengantin ini dengan keluarga Ayu Ting Ting. Selain itu, di sosial media pun juga ramai oleh unggahan sebuah undangan lamaran yang memperlihatkan nama Ayu Rosmalina dan nama sang pria yang ditutupi. Dan yang lebih menarik perhatian adalah jari manis Ayu pun kini telah disematkan cincin lamaran. Mendengar kabar tersebut, tim intens investigasi pun langsung meluncur untuk bertemu dengan Ayu Ting Ting. Ketika disampaikan ucapan selamat atas prosesi lamarannya yang telah selesai, reaksi Ayu Ting Ting pun sama sekali tidak membantah hal tersebut, bahkan justru meminta doa. Bu Ayu. Bu Ayu selamat. Ibu turut bahagia. Bu Ayu. Gimana Bu kemarin ceritanya Bu? Bismillah aja ya Mbak. Kapan Bu Ayu ini calon Bismillah suami? aja ya. Terkait berita bahagia Ayu Ting Ting yang telah dilamar anggota TNI berpangkat Letu, reaksi Abdul Rozak kali ini pun berbeda dari biasanya. Ya, ayah Rozak pun terkesan menghindar para wartawan yang hendak meminta klarifikasi soal kabar tersebut. Bahkan ketika awak media menyambangi rumahnya di kawasan Depok, Abdul Rozak bahkan tidak membuka kaca jendela mobilnya ketika hendak keluar dan juga masuk ke halaman rumahnya. Lantas, apa yang membuat ayah Rozak tampak begitu menutup diri terhadap awak media soal kabar bahagia putrinya yang sudah dilamar? Benarkah ayah Rozak ada rasa trauma bicara soal percintaan Ayu Ting Ting lantaran tidak ingin kejadian yang dulu terulang kembali? Ayah, dikit dong ya. Ya. Ayo ya. Ayah. Nah, son. Terus. Ayah, dikit dong ya. Terus. Ya. Ya cukup. Ayah, dikit dong ya.
Maaf ya, lagi buru-buru ayah nih. Terbaik ayah. Selain itu, Ketua RT setempat pun juga angkat bicara ketika menanggapi berita bahagia Ayu Ting Ting yang telah dilamar oleh anggota TNI berpangkat Letu kemarin. Sang Ketua RT ternyata tidak mengetahui momen indah bagi Ayu dan pasangan serta keluarganya tersebut. Bahkan menurutnya, ia pun juga belum menerima permintaan dari Ayu Ting Ting dan pasangannya untuk mendapatkan surat pengantar jika nantinya akan menikah dalam waktu dekat. Namun, Ketua RT pun mengaku bahagia jika benar kabar itu terjadi. Di sisi lain, Ivan Gunawan pun mengucapkan selamat atas pertunangan Ayu Ting Ting melalui akun sosial media pribadinya. Selamat atas pertunangannya ya Ai, tulis Ivan Gunawan di akun sosial media pribadinya yang langsung heboh ditanggapi oleh netizen. Senang lah kalau dapat jodoh ya. Dari doa kita semua juga supaya Ayu Ting Ting juga bahagia, itu aja cuma harapan kami ya dari pengurus RT ya. Saya nggak perlu tahu ini ya. Belum ada sih, belum. Gitu Pak. Belum ada. Oke. Berarti untuk kabar dia tunangan pun Pak RT nggak tahu atau? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Itu dan surat pengantar untuk dia misalnya mau nikah juga belum masuk ya Pak? Belum. Gitu. Biasanya berapa berapa Pak kalau mau buat pengantar seperti itu Pak? Ya mungkin tergantung keluarga kali ya. Dia kapan gitu, ya kan tinggal keluarin gitu. Belum dia. Bukan acara keluarga itu ya, nggak ada. Oh nggak ada. Berarti acaranya bukan di rumah ya Pak? Saya kurang tahu juga itu. Saya nggak bertahu ini. Sebagai ketua RT-nya Ayu Ting Ting, saya selalu berdoa juga supaya Ayu Ting Ting menemukan jodohnya, semoga dia berbahagia ya. Tak hanya dari Ketua RT, Humas KUA Depok pun juga menjelaskan hal yang sama. Diakui Humas KUA Depok bahwa berkas pernikahan Ayu Ting Ting belum masuk ke kantor KUA Depok. Karena itulah kabar rencana pernikahan Ayu dan Fardana pun kini masih menjadi teka-teki. Apakah Ayu akan segera menggelar pernikahannya setelah dilangsungkan acara lamaran kemarin atau justru keduanya pun akan menikah di luar kota. Sampai saat ini belum data yang masuk masalah pernikahan Ayu Ting Ting, belum sama sekali. Ya, saya juga baru tahu kan dari Anda semua hadir pada hari ini. Dan juga kalau misalkan dia melaksanakan pernikahan, beliau melaksanakan pernikahan ya biasanya mengurus persyaratan pernikahan dari RT RW, lurah, nanti baru ke KUA. Nanti kalau data sudah masuk ke KUA baru pernikahan itu memang betul akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukmajaya. Minimal 10 hari kerja. Jadi 10 hari kerja mengurus dokumen-dokumen untuk pernikahan. Baik dari pihak calon suami dan pihak calon istrinya. Belum ada untuk masuk data pernikahan saudari Ayu Ting Ting, belum sama sekali belum ada masuk datanya. Kalaupun Ayu Ting Ting itu menikahnya bukan di sini Pak, artinya misalnya di luar kota Pak, apa tetap harus mengurus itu? Tetap harus mengurus dari KUA setempat. Tetap mengurus dari RT, RW, lurah. Nah, misalkan menikah di luar, nanti buat surat rekomendasi pernikahan di luar wilayah KUA Kecamatan Sukmajaya. Ketika Ayu Ting Ting tidak membantah terkait kabar dirinya yang telah dilamar. Lantas, apakah faktor dan juga pertimbangan Ayu Ting Ting untuk menerima lamaran anggota TNI berpangkat Letu tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel
Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Aura bahagia Ayu Ting Ting pasca menerima lamaran dari anggota TNI berpangkat Letu menjadi sorotan publik. Ya, pasca Ayu Ting Ting menyampaikan rasa terima kasihnya kepada awak media yang mengucapkan selamat atas lamarannya tersebut, menandakan jika Ayu tidak membantah kabar yang beredar. Lalu seperti apa? Dari sudut pandang psikolog, faktor yang membuat Ayu Ting Ting pun mau menerima lamaran dari seorang pria dengan latar belakang militer. Benarkah karena Ayu sudah tidak kuat lagi diselimuti rasa sepi selama menjanda? Dan apa tujuan yang ingin didapat Ayu dengan menerima lamaran anggota TNI berpangkat Letu tersebut? Wanita, laki-laki, ya, perempuan atau laki-laki gitu adalah makhluk sosial. Ya, jadi dengan siapapun mereka berinteraksi itu pasti tujuannya adalah untuk membuka jaringan yang lebih luas gitu. Jadi ketika seorang perempuan menerima misalnya lamaran dari laki-laki atau menerima tawaran untuk mengajak kepada tingkatan yang lebih serius, itu pasti ada tujuan tertentu, ya, misalnya untuk supaya menjadi lebih hetero lagi gitu ya, tidak sendirian gitu. Terus kemudian secara emosi juga bisa lebih dinamis lagi gitu ya. Terus kemudian banyak tujuan-tujuan kenapa perempuan itu akhirnya menerima pinangan atau ajakan dari seorang laki-laki untuk mengarah ke tingkat yang lebih serius. Psikolog pun juga menjelaskan bahwa apapun yang kini diputuskan Ayu Ting Ting dengan statusnya sebagai seorang janda satu anak, pasti ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya untuk menerima lamaran seorang anggota TNI berpangkat Letu ketimbang menerima Boy William yang selama ini justru santer dikabarkan dekat dengannya. Lantas benarkah pertimbangan Ayu Ting Ting tersebut selain karena faktor keamanan, juga karena status kelas sosial? Ketika seorang perempuan memilih misalnya apakah saya memilih A atau B, itu pasti sudah dengan pertimbangan. Misalnya ketika secara A ini pekerjaannya, terus kemudian bibit bebek bobotnya itu bisa memberikan perlindungan atau memberikan pengayoman terhadap dirinya, itu pasti sudah dengan pertimbangan dari si perempuan tersebut gitu ya. Misalnya, oh ternyata profesinya bisa melindungi saya gitu ya, berarti dia butuh perlindungan dari orang tersebut. Atau oh secara ekonomi ya atau kelas sosial, saya memilih karena saya butuh supaya misalnya kelas sosial saya naik. Nah itu juga pasti dengan pertimbangan tertentu. Jadi memang perempuan memilih itu pasti dengan kebutuhan. Kalau dibilang membutuhkan atau laki-laki atau suami yang gagah berani, prinsipnya semua perempuan pasti akan membutuhkan pasangan yang bisa sayang, cinta, terus kemudian melindungi si perempuan tersebut. Terlepas dari dia gagah, berani dan lain sebagainya, prinsipnya adalah perempuan itu butuh pasangan yang bisa melindungi diri. Beralih dari analisa psikolog soal Ayu Ting Ting yang akhirnya menerima lamaran dari seorang pria TNI berpangkat Letu. Lantas, seperti apa respon sahabat atas kabar Ayu yang telah dilamar? Benarkah sahabat Ayu Ting Ting pun justru mengaku tidak tahu akan kabar bahagia tersebut? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Kabar Ayu Ting Ting yang sudah menerima lamaran dari sosok anggota TNI berpangkat Letu mendapat reaksi beragam dari para sahabat Ayu Ting Ting seperti halnya Hesti. Ya, ketika ditemui awak media, Hesti yang mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut justru terkejut ketika mendengar kabar tentang Ayu yang baru saja menggelar prosesi lamaran. Meski demikian, Hesti pun mengaku jika kabar tersebut benar adanya. Ia pun ikut gembira dan juga mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Selamat buat sahabat, seperti apa habis lamaran? Wah, nggak tahu itu mah, kayaknya iklan deh itu. Tanya sama orangnya langsung. Saya nggak tahu. Lah makanya saya emang nggak tahu. Masa saya nggak tahu sih? Pokoknya yang penting kan kalau berita bagus mah aminin aja ya nggak sih? Saya kan nggak tahu. Sudah pakai cincin Ya, aku aja nggak pakai cincin udah kawin, gimana dong? Udah kawin nggak pakai cincin. Tapi selamat ya Sama orangnya. Pokoknya yang terbaik pokoknya. Selama orangnya belum mengungkapkan itu, aku nggak tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.